Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita boleh datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan saat ini saya mengajak kita sejenak untuk mempersiapkan akan hati dan hidup kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, Yesus kami puji, kami sembah sebagai Raja. Dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita masuk dalam saat teduh kita sejenak. Kita menundukkan kepala dan merendahkan akan hati dan hidup kita untuk masuk ke ibadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita dan ibadah akan dipimpin oleh Saudara Yusuf Alorero. Kami persilahkan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Dalam sebulan lamanya kita lewati, atas perkenan Tuhan, anugerah Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, aktivitas kita. Bahkan dalam seminggu lamanya, Tuhan selalu menghantar kita dalam keadaan apapun. Olehnya itu, saat ini kita siapkan hati kita, memuji Tuhan, masuk dalam ibadah kita, dan kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 33, ayat 1 dan 2. Nyanyian kemenangan iman nomor 33 ayat 1 dan 2. Allah telah hentar kita. Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus,
Selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada jam pagi hari ini. Bahwasanya kesempatan hidup Tuhan masih boleh percayakan bagi kami boleh nikmati bersama-sama. Bahkan kami bersyukur Tuhan bahwa melalui kesempatan ini, kami boleh ada di hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah kami. Kami mau datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah kami ini. Karena itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita tetap memuji Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Sandaranku tidak yang lain melainkan darah domba-Mu. Amalku pun seperti kain yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Cinta-Mu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Mari jemaat, kita akan mengakui pengakuan iman melalui pengakuan iman Gereja Kibait. Dan saya mohon persilakan berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan ikrar pengakuan iman dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati dan hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mengangkat pujian kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 178, Damai yang Padaku. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar,
beserta aku sepanjang jalanan. Yesuslah saja ku harapkan. Segenap alam sujud sambil memuji-Hu, olehnya damai ku tambah. Duka hilang lenyap, terbit lagi rangku. Yesus Tuhan yang sangat indah. Damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan. Yesuslah saja ku harapkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu oleh kasih karuniamu kami ada sebagaimana ada. Bahkan atas penyertaan Tuhan, kami dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari lepas hari, bahkan sampai detik hari ini. Kami bersyukur bersama ya Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kami, memeliharakan kehidupan kami bersama, bahkan menyatakan kasih setia-Nya dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami bersyukur juga Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kerinduan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Farel Parinding, Bapak Daniel Kalan, Bapak Julius Dali, Saudara Wandi Triska, Saudara Yusuf Alorerung, Bapak Daniel Saldin, Saudara Martoni Rawa, Saudara Wardana Selo, Ibu Frederika Darwono, Ibu Pendeta Marcelina Pabangke, dan juga Bapak Ferry Sapa, Saudari Wiwi Marwanti Sapa, dan Julianus Saparela Tandi. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami ini. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka, memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam menjalani kehidupan, sekalipun penuh dengan tantangan. Tetapi Tuhanlah akan menguatkan, meneguhkan iman mereka untuk terus kuat dan teguh di dalam Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Peter Bana, Ibu Esther Duma, Ibu Milka Kristomus. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Angkat sakit penyakit kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan kami, sehingga kami kuat sehat kembali dan dapat melaksanakan berbagai aktivitas kami, rencana kami, bahkan kehidupan kami Tuhan. Kami pun berdoa mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sementara berduka cita, karena Tuhan memanggil kembali salah satu anggota keluarga mereka. Kami berdoa untuk Ibu Milka Cornelius dan juga Ibu Maria Pato. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kedua keluarga ini yang sementara berduka. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka, sehingga mereka tetap kuat menerima hal ini sebagai wujud kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka berduka cita karena Tuhan memanggil kembali akan salah satu anggota keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa
Mendoakan juga untuk jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan sukacita damai sejahtera dalam menjalani usia lanjut mereka Tuhan. Walaupun banyak penyakit, banyak kelemahan, dan ketidakberdayaan yang mereka rasakan, tetapi biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kemampuan untuk menjalani semuanya itu dengan iman dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, tuntun mereka untuk memperoleh pekerjaan yang tepat. Bahkan kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mencari pasangan hidup. Pertemukan dengan pasangan yang tepat, sehingga dengan kuasa dan kemurahan Tuhan, rancangan Tuhan yang kami yakini senantiasa tepat pada waktunya, itu yang akan dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang sementara mencari pasangan hidup. Kami berdoa kepadamu juga Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sementara dalam proses kehamilan. Tuhan, jaga, lindungi, berikan kekuatan kesehatan janin yang sementara bertumbuh dalam kandungan. Tuhan memberkati, Tuhan memeliharakan, sehingga dapat bertumbuh terus dalam penyertaan Tuhan dan dapat lahir dengan penuh selamat tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan, mendoakan untuk jemaat-Mu Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga jemaat-Mu dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan mereka alami. Tuhanlah yang hadir sebagai tamu yang tidak kelihatan, yang akan menyatakan terus kuasa dan kehendak-Nya, penyertaan-Nya yang sempurna itu dalam kehidupan rumah tangga, sehingga apapun yang menjadi persoalan rumah tangga dapat diselesaikan bersama-sama di dalam penyertaan dan hikmat Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, mendoakan segala rencana rumah tangga umat-Mu Tuhan yang akan mendahului, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam anugerah dan kasih Tuhan saja. Kami berdoa, mendoakan untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Tuhan memberkati anak-anak yang ada di dalamnya dalam pertumbuhan, dalam masa studi mereka, dalam masa remaja mereka Tuhan, terlebih di dalam membenahi kehidupan mereka Tuhan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, meraih cita-cita mereka di dalam kehidupan ini. Tuhan yang akan menyertai. Pun kami berdoa Ibu Frederika Darwono sekeluarga yang menjadi alat Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak yang ada di sana Tuhan, sehingga dengan pertolongan dan hikmat-Mu Tuhan, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan semuanya dengan baik, seturut dengan pimpinan Tuhan sendiri. Kami berdoa terus Tuhan, mendoakan juga untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan masing-masing dan juga dalam pendidikan, baik yang ada di sekitar kota Makassar maupun yang ada di luar kota Makassar. Tuhan memberkati umat-Mu, sehingga dalam tugas dan pekerjaan mereka dapat mengerjakan semua itu dengan baik. Terlebih Tuhan, dalam pendidikan juga Tuhan Engkau menolong, memberi kemampuan, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Segala yang dibutuhkan Tuhan sediakan, Tuhan atur, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan dapat selesai dengan penuh selamat. Pun kami berdoa jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Kami tetap berdoa Tuhan untuk peningkatan jenjang karir di tempat kerja masing-masing. Tuhan memberkati, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan keluarga dan menjadi harapan kami semua Tuhan, itu dapat terwujud dalam tugas dan pekerjaan umat-Mu ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan untuk pembangunan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan pakai di dalam pelayanan di tempat ini, untuk membawa jemaat-Mu Tuhan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami bersama Tuhan, dalam pelayanan kami dapat bertumbuh bersama-sama, hidup rukun di dalam Tuhan, dan menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga mendoakan pembangunan fisik gedung gereja kami. Tuhan memberkati panitia yang sementara bekerja, yang merencanakan pembangunan ini.
biarlah Tuhan Engkau menolong, sehingga dengan kuasa dan hikmat Tuhan, mereka dapat mengambil langkah-langkah penting di dalam melaksanakan pembangunan ini, dan semuanya itu Tuhan dapat berjalan dengan baik di dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk dana yang kami butuhkan dalam pembangunan ini, bahkan orang-orang akan mengerjakan pembangunan ini, Tuhan kiranya Engkau menolong, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik, berbarengan, dan di dalamnya Tuhan dapat selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa mendoakan usaha-usaha penginjilan. Tuhan kiranya Engkau menolong para penginjil yang diutus Tuhan, sehingga dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Pun yang mengutus Tuhan memberkati, sehingga kami semua Tuhan dapat mengambil peran penting di dalam penginjilan ini Tuhan, membawa misi Allah sampai ke ujung bumi. Kami berdoa mendoakan untuk bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Pun kami berdoa secara khusus kota kami, kota Makassar. Tuhan memberkati kota kami ini, sehingga kami yang ada di dalamnya senantiasa menikmati sukacita, kebahagiaan, dan bersama-sama hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup berdampingan dalam kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Kami berdoa mendoakan Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kerinduan kami supaya pandemi ini berlalu dari kami, hilang dari kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dan melaksanakan berbagai aktivitas kami tanpa terganggu oleh kondisi dan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga untuk segala hal yang kami butuhkan di dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Pemerintah kami Tuhan beri hikmat kemampuan, sehingga dapat menjalankan semuanya itu dengan baik. Secara khusus dalam menjalankan vaksin untuk COVID-19 ini Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik, dan biarlah di dalamnya semua kami Tuhan dapat menerima vaksin ini dan dapat menikmati apa yang Tuhan kerjakan dan nyatakan melalui semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, persiapkan hati kami, sehingga firman kebenaran-Mu ini Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami yang kami datang bawa kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Allah kami, kekasih jiwa kami, dan juru selamat dunia ini. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang setia dalam segala musim dan keadaan hidup kita. Kita punya Tuhan yang setia. Hari ini, mari kita sama-sama menikmati pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, agar kita dimenangkan dalam perjuangan iman. Kita menyanyi dari pujian, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah, tetap abadi. Musim akan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami pagi ini Tuhan, kami siap untuk membuka, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun umat-Mu yang mendengar. Biarlah kami sama-sama mengerti, memahami, diterangi dengan firman-Mu pada hari ini. Singkapkanlah rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu hari-hari ke depan. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap dilawat dengan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat bertemu. Puji syukur kita persembahkan ke hadapan Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih dan setia Tuhan selalu baru tiap hari kita alami. 1 bulan telah kita lewati bersama dalam menunaikan berbagai tanggung jawab kita. Terlebih dalam menghadapi pergumulan-pergumulan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan selalu nyatakan. Sehingga oleh perkenanan Tuhan hari ini kita semua ada di minggu yang pertama. Di bulan Maret kita ada semua karena anugerah Allah. Dan kita bersyukur ada kesempatan yang terindah. Di mana kita sama-sama menyembah Tuhan. Terlebih mau merenungkan akan firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini, saya telah pilih dari surat Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Surat Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi,
Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dari ayat pembacaan firman Tuhan dan tema yang kita akan renungkan di sepanjang bulan ini adalah menang dalam perjuangan iman. Menang dalam perjuangan iman. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, fakta menunjukkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan dinamika, penuh dengan romantika. Artinya, hidup kita di dunia ini selalu diwarnai dengan suka dan duka. Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sehubungan dengan itu, ada bermacam-macam gambaran yang dipakai orang pandai untuk menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berkata bahwa perjalanan kehidupan manusia di dunia ini seperti biduk yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan. Kadang-kadang berlayar di atas air yang tenang, kadang-kadang diterpa ombak yang datang gulung-menggulung. Ada pula yang menggambarkan perjalanan kehidupan manusia seperti roda pedati yang berputar-putar. Ada juga yang menggambarkan perjalanan kehidupan manusia seperti sepotong kayu yang dibawa arus air. Kadang mengapung di atas air yang tenang, tetapi sebentar harus bergumul dengan gemuruh gelombang yang menderu dan dahsyat. Namun, kalau kita melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen sebagai perjuangan iman. Dalam perjuangan iman, kita harus memperoleh kemenangan. Kita harus memperjuangkan kemenangan dalam hidup kita, supaya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan ini, kita boleh menjadi pemenang. Dan karena Yesus sudah menang, saya dan Bapak Ibu percaya bahwa kita pun pasti akan menang dalam menghadapi perjuangan iman. Tetapi untuk mendapatkan kemenangan itu dibutuhkan perjuangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah strategi untuk menang dalam perjuangan iman? Strategi untuk menang dalam perjuangan iman, dalam ayatnya yang pertama, pembacaan kita yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan rohani, ada banyak beban yang dapat menghalangi kerohanian kita maju, seperti keduniawian, kesenangan, hobi, ketidaktaatan, penyerahan kepada suatu maksud ataupun tujuan, walaupun baik, tetapi bisa membalikkan hati kita dari Tuhan. Kita tahu bersama bahwa walaupun bukan dosa, hal demikian tetapi menjadi beban. Perlu kita pahami bersama bahwa beban tidak sama artinya dengan dosa. Beban bukan dosa, tetapi beban bisa membawa kita kepada
dosa. Dosa yang dimaksud di dalam ayat 1 pembacaan kita adalah dosa ketidakpercayaan. Saya kira Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu bahwa hanya oleh karena ketidakpercayaan dan keraguan-raguan yang dialami oleh bangsa Israel, maka mereka tidak dilayakkan untuk memasuki tanah perjanjian pada waktu itu. Tetapi ketika mereka sudah tidak ragu-ragu, barulah mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Ketidakpercayaan yang menghambat kita masuk ke dalam warisan rohani di dalam Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa beban bukanlah dosa, tetapi beban bisa merintangi, bisa menghambat kita, bisa menghabiskan energi, bisa membuat kita lelah untuk melangkah. Karena itu perlu di dalam hidup kita sebagaimana yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita hari ini bahwa harus menanggalkan beban yang tidak perlu kita pikul dalam hidup ini. Kalau kita mau menang dalam perjuangan iman, tanggalkan beban yang tidak perlu kita pikul. Apa saja beban yang tidak perlu kita pikul? Jangan pikul kekhawatiran, jangan pikul kecemasan, jangan pikul pikiran yang negatif kepada siapapun. Jangan biarkan kemarahan mengontrol kehidupan kita. Jangan biarkan kekecewaan mengontrol kita. Jangan egoisme. Jangan kedagingan yang menguasai kita. Jangan pikul ketakutan yang berlebihan. Dan jangan pikul keraguan dalam hidup kita. Karena beban-beban inilah yang akan membuat kita tidak bisa maju dalam kehidupan ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam dunia yang berdosa. Dan selama kita masih ada dalam dunia, kita harus berjuang melawan dosa dan melawan sifat dosa yang ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita dan menjadi penebus kita. Sebulan lagi kita akan memperingati dan mengenang karya Yesus yang luar biasa bagi kita umat manusia yang berdosa. Kita tahu bersama bahwa Dia telah bertahta di dalam hidup kita. Dia membenarkan kita. Dia membebaskan kita sehingga dosa bukan lagi menjadi tuan dan majikan yang berkuasa atas kita. Kita dengan berani bisa berkata tidak kepada dosa. Dan dosa tidak lagi mengatur dan bertahta dalam hidup kita. Karena Yesus telah mati, telah bangkit. Itu berarti Dia telah mengalahkan dosa. Dan kita tahu bahwa dosa itu sekalipun sudah tidak bertahta dalam hidup setiap orang yang percaya. Tetapi dia masih berusaha untuk menggoda dan menjatuhkan kita, sehingga itu adalah perjuangan kita di dalam mengikut Allah dan mencintai Tuhan. Kita berjuang supaya kita tidak kembali jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata, sebagai manusia-manusia baru di dalam Tuhan, kita tidak boleh lagi hidup seperti dahulu pada waktu kita belum menjadi orang percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan hidup kita, dalam mengikut Allah, mari kita berkata, jangan dosa lagi menguasai kehidupan saya. Jangan beban dan dosa akan membuat saya jauh dari hadapan Allah. Jangan ada lagi dosa yang mengikuti hidup saya. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Tegaslah terhadap segala bentuk dosa yang ada di dunia ini dan juga mungkin masih ada dosa dalam diri kita. Mari kita berjuang untuk mematikan kedagingan hidup kita dalam takut akan Tuhan. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa yang ada dalam hidup kita supaya kita menang dalam perjuangan iman kita setiap harinya sampai kita bisa mencapai garis akhir. Yang kedua, strategi untuk menang dalam perjuangan iman, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga, bahwa
mengingat dan mengarahkan pandangan hanya kepada Yesus. Mengingat dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen merupakan perlombaan di mana kita harus berlari dengan tekun, berlari dengan tabah sampai ke garis finish. Awal tidak menentukan akan akhir. Banyak orang yang setia di awal, tetapi tidak ada ketekunan dan tidak bisa mencapai garis akhir. Tidak setia sampai garis akhir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masalah terbesar orang percaya bukan aniaya, bukan sakit penyakit, bukan kesulitan ekonomi, bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena bencana alam. Karena apa? Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, bersama dengan Yesus kita bisa menanggung semuanya itu. Kita cakap menanggung segala perkara. Itu berarti masalah yang terbesar adalah ketika kita sebagai orang percaya menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan hidup yang harus kita lalui, janganlah kita letih dan putus asa. Jangan putus asa oleh kekecewaan dalam kehidupan ini. Janganlah putus asa oleh karena menghadapi situasi yang sulit. Karena dalam menghadapi situasi yang sulit, sesungguhnya Tuhan menyediakan solusi yang terbaik. Jangan lemah dalam hidup ini. Jangan iri kepada orang yang kelihatannya mempunyai jalan kehidupan yang lebih mudah, lebih cepat maju, lebih mudah mencapai kemenangan daripada kita. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mari kita membandingkan dengan sukacita yang disediakan oleh Dia. Dan dalam hidup ini, ada kalanya kita disakiti, ada kalanya kita dikecewakan, ada kalanya kita difitnah, ada kalanya kita digosipkan, ada kalanya orang mengungkit-ungkit masa lalu kita dan lain sebagainya. Tetapi hal itu jangan membuat kita lemah, tetapi jadikanlah itu sebagai sesuatu yang membakar semangat kita untuk lebih maju. Kita tahu bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan, dan dia pasti dilepaskan oleh Tuhan. Dia pasti dilindungi oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita tahu bersama bahwa diperlukan kesabaran yang menguasai keadaan, supaya kita bisa berjalan terus dengan pasti. Rintangan tidak akan menakutkan, hambatan tidak akan menghapuskan pengharapan kita. Teruslah bertahan hingga mencapai tujuan akhir di dalam Kristus. Kristus adalah dasar iman kita. Yesus Kristus adalah penyempurna iman kita. Kita bisa kuat, kita bisa setia, kita bisa beriman kepada Tuhan, karena kekuatan itu ditopang dari dalam. Mari kita fokus dan mengingat Tuhan Yesus di dalam menghadapi penderitaan. Ketika Yesus ada di dunia ini yang kita akan peringati penderitaannya di bulan April, kita akan mengingat kembali. Dia dicemooh, dia dicaci maki, dia diludahi, dia tidak diam dihina. Tetapi dalam menghadapi penderitaan itu, Yesus memberikan teladan kepada saya dan Bapak Ibu. Dia tidak malu, dia tidak merasa dihina, bahkan dengan tekun melewati penderitaan demi penderitaan. Dan apa yang Yesus alami pasti kita lewati. Tuhan Yesus akan menolong saya dan Bapak Ibu untuk melenyapkan kelemahan dan keputusasaan kita. Ingatlah bahwa Yesuslah yang telah memimpin kita dalam iman, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Dan dengan mempercayai Yesus, kita memperoleh kuasa di dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya menjadi teladan bagi kita, tetapi Dia memberikan kesanggupan kepada kita. Karena itu, percaya dan ikuti Dia dengan kesetiaan.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Kristus, hanya dengan memandang kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Karena memandang berarti kita berharap dan kita mempercayakan diri kepadanya. Karena itu untuk menang dalam perjuangan iman, pandanglah kepada Yesus. Arahkan pandangan kita kepada Yesus, artinya berharap dan mempercayakanlah diri kita sepenuhnya hanya kepada Yesus. Ketika Yesus berada di bumi, dari hari ke hari dia terus mempercayakan dirinya kepada Bapanya di sorga. Lewat firman Tuhan pada hari ini, menekankan pentingnya pengharapan akan masa depan dengan masa yang akan datang dengan iman. Ingatlah bahwa Yesus telah berlari dalam suatu perlombaan dan Yesus telah mengalami banyak rintangan dan kesusahan. Tetapi dia telah menang. Karena dia telah menang, percayalah, orang yang percaya kepadanya pun dapat menang oleh karena dia. Janganlah memandang kesusahan yang mengelilingi kita. Pandanglah kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita ke dalam iman kepada kesempurnaan. Maka dengan mempercayainya, maka kita akan memperoleh kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasanya akan nyata dalam kehidupan kita. Kristuslah sasaran kita. Kalau kita terus mengingat dan memandang kepadanya, maka kita akan dikuatkan dan kita akan menang. Pandanglah dan ingatlah akan Yesus, karena dia adalah penawar untuk keraguan hati kita. Seseorang yang sudah masuk ke di dalam perlombaan iman, tidak perlu lagi memandang dunia sekelilingnya sebagai hal yang sangat menarik perhatian. Karena matanya sudah terpaku pada mahkota surgawi yang disediakan oleh Allah bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup ke depan, kita dalam menjalani kehidupan kita sedang dalam perjuangan. Kehidupan kita adalah perjuangan. Karena itu, dalam mengikut Tuhan, kita mau menang dalam perjuangan iman yang kita lalui. Strategi untuk menang dalam perjuangan iman adalah tanggalkan beban dan dosa yang ada dalam diri kita, yang akan merintangi kita untuk maju lebih dekat lagi dalam pengiringan kita kepada Allah. Dan mari kita selalu mengingat dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dengan melakukan ini, percayalah bahwa kitalah orang yang akan tampil sebagai pemenang, lebih dari pemenang, karena Allah menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan, membenarkan, dan menebus kami. Kami bangga bahwa Engkau boleh mewariskan warisan kehidupan yang kekal bagi kami. Dalam mengikut Engkau selama Tuhan masih mengizinkan kami ada di muka bumi. Begitu banyak hal yang harus kami hadapi. Perjuangan iman kami diuji dan dituntut lewat realita yang terjadi. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk tidak lemah dan putus asa. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk selalu mengoreksi diri kami. Tolonglah kami Tuhan. Mampukan kami untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang mungkin masih ada dalam diri kami. Roh Allah yang kudus yang akan menginsafkan kami. Mampukan kami untuk mengingat dan memandang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sehingga apapun dan bagaimanapun situasi kami, dalam menjalani perjuangan iman kami akan menang, tampil sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ketika Engkau datang yang kedua kali, maka kami didapati oleh Tuhan sebagai umat yang tidak bercela. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Dan untuk mengenal pundi pada minggu ini, tangguh merah yaitu perpuluhan, tangguh hitam kolekte ibadah,
Tangguh Biru, dana sosial, kotak pembangunan, pengadaan musik, dana sarana dan prasarana. Dan untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita tetap masukkan dalam amplop dan menyetor ke gereja. Untuk mengiringi kita dalam persembahan kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 136, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu, nyaring mendengar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Buat Tuhan tetap ada bagi kami, melawat dan memberkati kami dalam penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini terus menuntun kami, hidup lebih sungguh di dalam Tuhan, dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan tetap memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati di dalam kehidupan keluarga. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pagi hari ini kami bukan hanya datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan, tapi kami juga datang mempersembahkan setiap berkat-berkat yang Tuhan titipkan pada kehidupan kami. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima korban syukur kami ini, Tuhan menguduskan dan Tuhan memberkatinya, supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami seluruh umat-Mu, dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, dengan berkat-berkat yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah kiranya dalam sepanjang kehidupan kami, berkat Tuhan tetap tercurah bagi kami sekalian. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami datang membawa korban syukur kami ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya sebentar. Dan untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 6, Matahari Jiwaku, Juru Selamat. Kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 4. Matahari jiwa, juru selamat, tiada gelap bila engkau dekat.
Raja yang mulia. Tinggallah dekat setiap masa, di luarmu ku tak mau hiduplah, tinggal bila malam tiba, tiadahu aku takutlah. Berkatilah kami dari pagi, sebelumnya kami mengangkat kaki, sehingga oleh kasih-Mu kami masuk rumah kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Bapa serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, menuntun, membimbing dan memberkati kamu sekalian mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kebait Jemaat Balam Bodong. Kami mengucapkan selamat berbakti bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala sidang majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Ibadah Minggu 14 Maret 2021 yaitu ibadah pertama pukul 6.30, ibadah 2 pukul 10 WITA, ibadah daring jemaat via YouTube Gereja Kebait, dan ibadah sekolah minggu via YouTube Gereja Kebait Jemaat Balam Bodong. Ibadah remaja pukul 16 WITA. Jumat 12 Maret 2021, ibadah persekutuan doa di gereja pukul 18 WITA. Demikian informasi gereja pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Kita akan bersama-sama kembali menjalani aktivitas kita seminggu ke depan. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai dan menuntun kehidupan kita untuk kita dapat menjalani hari hidup kita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita kembali untuk mengangkat pujian Tiada Ku Ragu Lagi untuk mengikutimu Yesus.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.